Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Scroll Up Studio bersama saya Aswar Kasim. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang sebuah trik di PHP kan. Di sini saya ingin membagikan sebuah trik yang cukup memudahkan pekerjaan kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi ya, khususnya di bahasa pemrograman PHP. Dan oke, terkait dengan itu di sini kita seringkali menggunakan kode-kode atau mengulang kode yang sama kan. Nah, utamanya pada saat kita ingin membuat sebuah aplikasi yang menggunakan fitur CRUD atau CRUD atau create, read, update, delete. Nah, di sini saya berfokus dalam penggunaan create dan update-nya, di mana ketika kita ingin membuat create dan update itu kita membuat satu-satu halaman ya. Di sini saya akan membuka sebuah aplikasi yang sebagai studi kasus. Kita run servernya dulu, hyperter sensor ya. Jadi di studi kasus ini di sini saya menggunakan framework Laravel, tapi ini tidak menutup kemungkinan jika tekniknya ini juga mudah digunakan di apakah menggunakan framework lain, menggunakan framework JavaScript atau code igniter dan sebagainya. Itu tetap bisa menggunakan trik ini. Kan di sini saya hanya menerapkannya di dalam sebuah project Laravel, dan ini betul-betul sangat memudahkan di dalam project kita. Kan saya belum run server SQLite ya. Sam. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Saya masuk di bagian admin dulu. Ini, dan masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya dalam ini ya, kategori kan. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin menambahkan sebuah halaman, sebuah halaman tambah, ini adalah sebuah satu file kan, sebuah satu file add.php. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat edit, ini juga file yang satu seperti ini, file edit.php. Nah, kebanyakan itu yang terjadi, tapi kita dapat meringkas kode kita dengan sebuah function yang namanya function isSet di dalam kode kita. Dan function isSet ini adalah function yang diberikan oleh PHP itu sendiri kan, dimana kita bisa menggabungkan halaman add dan halaman edit seperti itu. Nah, dengan memberikan di sini saya punya kode seperti ini, di halaman kategori. Nah, sepertinya ini adalah halaman indeksnya dan ini adalah halaman add-nya. Nah, cara penggunaan isSetnya itu dia seperti ini. Dan kita berikan di value. Isset itu adalah sebuah function yang dimana dia akan mengecek apakah isi sebuah variabel itu dia null atau tidak. Kan seperti itu. Nah, di sini saya gunakan di sini sebuah input di situ, kemudian saya berikan value kan. Ketika variabel kategori ini isSet kategori, ketika variabel kategori tidak kosong, maka tampilkan kategori dengan field nama seperti itu. Nah, tapi ketika dia kosong, maka yang ditampilkan adalah nilai dari field yang ini kan, field nama seperti ini kan. Dan ketika variabelnya ada, maka ditampilkan seperti ini kan. Oke, kita coba saja langsung.
di sini kan. Misalnya saya ingin menampilkan ID di kategori ini kan, saya ingin menampilkan ID-nya seperti ini. Nah, kita berikan kelas form control seperti ini, kita refresh. Oke. Nah, seperti ini dan sekarang nah kita akan namanya adalah ID seperti ini. Nah, kemudian ketika kita kembali ke edit seperti ini, dia akan tetap ada karena kita hanya menggunakan halaman yang sama dengan halaman add seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya seperti ini. Ini ada kesalahan di sini. Kan ketika saya mengklik edit di sini, maka di sini isinya muncul kan, tetapi ketika tambah isinya kosong. Nah, bagaimana caranya? Kita akan berlakukan di halaman ini ya, ID, dan kita lihat dulu edit, kemudian kita berikan value-nya di sini. Value itu adalah nilai yang kita berikan, misalnya value-nya adalah 9, maka akan muncul angka 9 seperti itu. Nah, sekarang kita ingin memunculkan nilai yang ada pada database, misalnya kategori ID seperti ini. Nah, kita lihat, nah muncul seperti ini. Tapi jika hanya seperti ini, maka ketika kita mengklik tambah, dia akan error karena di form add ini tidak ada variabel kategori yang dioper. Hanya kategori, nah seperti di create tidak ada variabel kategori yang dioper. Dan kemudian jika kita klik di edit di sini ada variabel kategori. Jadi bagaimana mengatasi ini ketika dia variabel kategorinya itu tidak ada? Maka kita tinggal memberikan set di sini. Set kan dia akan mengecek apakah kategori ada. Nah, di sini kita akan memberikan if menggunakan if ternary. Jadi penulisannya seperti ini. Sistem akan mengecek apakah kategori itu tidak sama dengan 0. Nah, null maksud saya, apakah kategori tidak sama dengan 0. Nah, jika true maka tampilkan kategori, tetapi jika tidak maka tidak ada apa-apa yang ditampilkan seperti ini. Jadi ketika kita klik refresh seperti ini, maka dia akan kosong. Kemudian kita kembali ke ini menu editnya, maka dia akan berisi angka ID yang berasal dari database seperti itu. Dan nah, ini adalah trik-trik sederhana yang saya gunakan di dalam pengembangan, di mana saya ketika ingin membuat halaman add dan update itu, saya tidak membuatnya terpisah, tapi saya membuatnya menyatu dan menggunakan function dari set ini. Oke, semoga berguna dan semoga bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan komen di kolom komentar.